Haramain LCM. Ketua Bidang LP2M Al-Ustadz Muhammad Anang Firdaus, SAS PDI, dan segenap sivitas akademika Ma'had Ali Hasyim Asy'ari yang kami hormati. Dan pemateri pagi hari ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Qasim Sugito, LCMA, yang sama-sama kami hormati. Untuk hari ini, tanggal 23 Juli, kita akan mendapatkan materi dan akan sama-sama mendengarkan pemateri usul fiqh. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, yakni Al-Ustadz Dr. Muhammad Qasim Sugito, LCMA. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa sahabatihil mayamin ghurril muhajjalin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alhimna ilman nafhamu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengasuh pesantren Tebu Ireng, yang kami hormati Mudir Ma'had Ali Tebu Ireng, yang kami hormati Ketua LP2M Ma'had Tebu Ireng, dan juga para peserta hadirin hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan di pagi hari ini dan seterusnya Allah senantiasa limpahkan rizki sehat walafiat untuk diri kita semua, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi dan masyarakat kita. Mudah-mudahan belajar kita, walaupun dengan segala keterbatasan, kita tetap semangat, tetap kita menjadi santri yang suka dengan membaca kitab. Karena sebagai santri tidak ada yang bisa diandalkan. Apa itu? Tidak bisa diandalkan banyak hal. Cuma baca kitablah andalan kita. Cuma baca kitablah tirakat kita. Cuma baca kitablah kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mungkin orang bisa puasa, bisa bertapa, bisa wiridan 1000 kali, 3000 kali. Nah, untuk para santri, khususnya santri sekarang, tirakat-tirakat seperti itu susah. Maka tirakatnya apa? Baca kitab, menganalisa, menjawab persoalan. Nah, dengan PPL ini diharapkan tirakat para santri yang dulu semacam itu ya bermetamorfosis menuju kepada santri yang rajin baca kitab, tirakatnya, dan rajin menjawab persoalan. Jadi konkretnya adalah PPL ini adalah bagaimana menjawab persoalan. Kira-kira seperti itu. Saya lihat dari TOR yang kemarin dikirimkan ke saya. Dan outputnya diharapkan ada suatu karya berkenaan dengan kitab Durratun Nasihin, kitab fenomenal di jagat dunia persilatan hadis, ilmu hadis, termasuk juga dunia persilatan perdebatan ya antara ulama dan antara aliran, yang mana tentu sebagai para pengkaji hadis, wah, kita nggak boleh absen ini. Kita harus ikut sejauh mana perdebatan ini. Nah, kira-kira perdebatan ini kira-kira outputnya buat masyarakat apa? Outputnya buat keislaman, khususnya ilmu-ilmu Islam itu menjadi bagaimana ilmu-ilmunya nanti. Nah, itu yang terpenting. Nah, di sini Al-Fakir memberikan satu kesempatan
untuk bicara pada skup tema yang terkecil. Jadi mudah-mudahan dengan terkecil ini menjadi hal yang lebih detail dan bisa aplikatif gitu ya. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap dari Tor yang diminta kemarin. Yaitu saya akan share screen saya, yaitu berkenaan dengan hadis dan fikul hadis. Saya tidak bicara hadis fikul hadis karena itu kajian terlalu luas dan banyak warna, ada sejarah, ada sosial, ada bahasa dan seterusnya. Tetapi di sini saya memfokuskan hadis dan fikul hadis berkenaan menganatomi relasi dan istimbat. Jadi saya hanya memberikan teori gejalanya saja, gejala relasi dan istimbat, tidak banyak. Nah, relasi dan istimbatnya ini. Tentu ini berdasarkan pengalaman atau bacaan yang saya tahu ya, yang nggak tahu ya nggak gitu. Jadi ini yang akan saya tularkan bagaimana menganatominya. Nanti pada ujungnya adalah praktek. Ya, praktek di kitab Durratun Nasihin. Nah, kemarin-kemarin mungkin ya para santri, mahasantri semuanya mendapatkan ilmu tentang takhrij atau studi sanad. Studi sanad dari para pembicara sebelumnya. Nah, di sini Al-Fakir melanjutkan daripada diskusi sebelumnya, tapi di sini berkaitan dengan fikih hadisnya. Jadi fikih hadis di sini bukan berarti fikih dalam pengertian tuntutan syariat ya, walaupun ada masuk di dalamnya, tetapi fikih di sini lebih kepada hal yang lebih luas. Kalau di Quran ada nama tafsirul ayat, kalau di hadis ada istilah fiqhul hadis. Intinya juga sama, tafsiran juga gitu. Cuman untuk pembeda aja, kalau tafsir hadis kan kurang keren. Ada fiqhul hadis. Asbab nuzul, wah itu Quran itu. Hadis harus beda, asbab wurud. Nah itu juga masing-masing idiom semacam itu ada kategorinya namanya dirasatul mustalahat yang tentu akan panjang ceritanya. Apapun itu, fikul hadis saya artikan di sini adalah kajian tentang matan berkenaan dengan makna atau pemahaman al-mafhum wal makna. Kira-kira seperti itu. Maka dari sini gitu masuk ke dalam wasiat daripada as-salafun as-salih, yaitu Imam Al-Madini. Kalau saya tadi mendefinisikan fikul hadis lebih kepada studi matan, tetapi Imam Ibnul Madini enggak. Fikul hadis itu enggak hanya matan, tapi fikul hadis itu mencakup dua hal, yaitu ma'anil hadis, matan, maknanya. Yang kedua, fikih hadis juga mencakup ma'rifatur rijal. Nah, ternyata di dalam khasanah ilmu hadis, yaitu kitab ilmu hadis pertama, Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, itu menjelaskan dua-duanya juga fikul hadis ini. Dua-duanya. Kalau menurut ilmu hadis pertama, ilmu hadis yang ditulis pertama kali. Jadi kitab ilmu hadis yang pertama-tama khusus fannya ilmu hadis saja. Kalau teorinya si Ar-Risalah sudah menjelaskan itu. Ar-Risalahnya Imam Syafi'i sudah menjelaskan. Tapi yang khusus dia mustakil, independen, khusus itu ya di kitab Al-Muhaddits Al-Fasil. Nah di kitab pertama ini ternyata kategori fikih itu tidak hanya di matan, tetapi di sanad juga. Cuman untuk membedakan kalau studi sanad nanti kategorinya takhrijul hadis, ilmu rijal dan seterusnya, maka untuk fikul hadisnya lebih ke matan. Itu perkembangan idiom, perkembangan istilah. Nah, para intelektual hadis harus mengerti. Begitu juga intelektual kedokteran, dia mengerti perkembangan makna, perkembangan idiom, kenapa idiom ini dipakai, kemudian nggak dipakai lagi. Itu harus dimengerti juga. Karena apa? Karena fikul hadis dalam konteks sekarang itu dia orientasi kepada al-mafhum wal makna. Jangan sampai kita abai dengan al-mafhum wal makna ini. Kalau abai, hilanglah.
orientasi kita mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saya menggunakan istilah fikul hadisnya itu fikul hadis versi orang sekarang, modern, yaitu fokus kepada ma'anil hadis. Ma'anil hadis. Selanjutnya, ilmu ma'anil hadis itu ya, itu masuk kategori diroyah. Diroyah. Jadi nyambung. Kalau cuman ke riwayah saja, dapat nisf, separuh, pincang. Nah, maka supaya nggak pincang, maka harus ma'aninya kena. Kategori diroyah hadis. Biar nggak pincang. Kalau fokus Duratun Nasihin ke ke studi studi sanatnya saja, wah pincang nanti. Pincang. Nah, kalau pincang semacam ini, kita sebagai ilmuwan atau intelektual, wah nggak bijak ini, nggak bijaksana. Bijaksana. Kenapa? Karena di khasanah keilmuan Islam, itu ada beberapa kelompok yang yang unik gitu. Unik dalam tanda petik. Contoh nih. Contoh. Ada makhfiyan. Fa'ahbabtu an uro. Fakholaktul khalqa. Kuntu kanzan makhfiyan. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ini adalah gedung yang tersembunyi. Wa ahbabtu an uro. Aku juga pengen supaya aku dikenal. Fakholaktul khalqa. Maka aku menciptakan makhluk supaya dia kenal. Gitu. Di dalam tafsir Al-Alusi itu disebutkan apa? Do'ifun sanadan, sohihun kasfan. Enak kan? Bunyinya do'ifun sanadan, sohihun kasfan. Oh, bingung kan ya? Tapi kalau orang mempelajari dua-duanya, mempelajari sanadnya, riwayahnya juga mempelajari diroyahnya, maka nyantai gitu loh, nyantai, nggak bingung, tapi nyantai karena memang ilmu hadis itu ya ada dua, riwayah dan diroyah, gitu loh. Dua-duanya ya secara sanad dia doif riwayahnya, tapi diroyahnya secara pemaknaan kasafnya bagus. Contoh lagi. Ini contoh lagi. Oh, ini lagi yang rame-rame nih. Lagi rame-rame. Bulwaton minal iman atau hubbul auton minal iman. Oh, ini lagi rame nih hadis ini. Hubbul waton minal iman. Ini hadis bukan? Nah, ini hadis bukan. Nah, bingung kan jawabnya? Ini hadis bukan. Ini aja udah bilang. Kalau kamu jawab bukan hadis, ya nggak usah pakai studi sanad, studi riwayah. Kalau kamu bilang bukan hadis. Nah, yang unik, ini yang lagi rame nih. Yang unik, yang bilang ini hadis, itu siapa? Yang bilang ini hadis. Itu adalah Imam Al-Ajluni. Dalam kitabnya, ya, kitabnya Al-Ajluni itu Kashful Ilbas atau apa itu, ya itu kitabnya kira-kira kurang lebih kalau saya ingat itu di Al-Ajluni itu cerita bahwa ini sebuah hadis tetapi palsu. Nah, gitu. Al-Ajluni bilang, loh berarti yang ngomong itu hadis itu siapa? Masyarakat yang merasa itu hadis di zamannya Al-Ajluni. Berarti yang bilang itu hadis itu ya di kitabnya Al-Ajluni itu yang mencantumkan dia sebagai hadis walaupun disebut sebagai palsu gitu loh. Tetapi yang menyimpulkan dia itu menamakan atau melabeli dia sebagai hadis itu siapa? Orang kita tidak ada yang melabeli itu sebagai hadis. Cuman di dalam kitabnya Al-Ajluni itu dilabeli dia sebagai hadis. Makanya rame. Dia labelin itu sebagai hadis sendiri, dia kritik sendiri. Gitu ya.
Terus akhirnya karena itu di Al-Ajiluni itu disebut sebagai hadis, dan walaupun dinyatakan maudhu atau do'if, ulama yang lainnya punya komentar. Banyak itu, kamu bisa searching di internet itu. Dibilang apa? Hadis ini la aslalahu sanadan, tetapi sahihun maknan. Oh, atau kama qala lah. Itu banyak begitu. Sahihun maknan. Kalau kita ngomong sanadan berarti itu riwayat. Kalau kita ngomong dirah berarti itu makna. Kalau kita dua-duanya ini kuat, maka melihat fenomena semacam ini bisa menganatomi. Oh, kalau sanad berarti ketika orang menisbatkannya ke Rasulullah. Pertanyaannya, siapa yang menisbatkan di situ? Nah, makanya saya pertanyaan kepada ke Imam Al-Ajuri, saya tanya, loh, sampean yang menabel-labeli sebagai hadis, sampean juga yang memalsu-malsukan. Oh, enggak, saya dengar di masyarakat begitu. Wah, bingung lagi, masyarakat yang mana, Syekh? Wah, ternyata bangun-bangun istri saya yang bangunin gitu. Al-Ajurinya belum jawab sempurna dia. Nah, jadi hubul watan minal iman, ada mengatakan itu dhaifun la aslalahu sanadan atau dhaif, sahihun maknan. Itu banyak kitab membahas tentang ini. Tapi kan yang ngomong Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari memang nulis itu hadis syiar. Oh, berarti kalau sudah tahu begini, kita memilah-milah mana yang kajian sanad, mana yang kajian makna. Gitu loh. Kalau kita dua-duanya mengerti di sini, maka kita bisa menganatomi hubungan-hubungan ini. Ketika menganatomi, oh, delalah begitu toh ceritanya. Ini dia kesimpulannya semacam ini karena alurnya ini. Dia kesimpulannya ini karena alur ceritanya begini. Oh, makanya biar nggak pincang, dua-duanya jalan. Ilmu riwayah kemarin sudah disampaikan, sekarang ilmu makna diroyah. Oke, apakah dua-duanya itu terpisah? Enggak, mereka satu kesatuan. Tetapi untuk dipakai memahami sesuatu, perlu dipisah supaya kita ngerti alurnya. Supaya ngerti alurnya. Tapi di dalam secara keilmuan Islam, mereka satu kesatuan. Dipisah untuk apa? Supaya orang ngerti alurnya gimana. Supaya orang enak mengkajinya. Itu hanya tahapan itu aja. Nah, sekarang kemudian di sini ilmu makna itu masuk kategori ilmu diroyah. Yaitu bagaimana kita mencari dan mendapatkan itu yang namanya makna. Pemahaman. Caranya gimana? Nah, di sini dijelaskan min alfadil hadis. Tentu kita harus setia pada teks hadis. Setia pada teksnya dulu. Jangan punya a priori dulu. Jangan punya sangka-sangka dulu. Jangan punya maklumat masbukoh atau apa pengetahuan yang mendahului. Enggak, kita kosong. Langsung kepada setia pada teks hadisnya. Maksudnya setia pada hadisnya gimana? Qawaidul lughah Arabiyahnya masuk. Gimana bacanya? Zakatul janin, zakatu ummihi. Ataukah zakatul janin, zakata ummihi. Nah, tuh mata beda. Oh, ini zakatul janin, zakatu ummihi. Jadi kalau ada kambing hamil disembelih. Disembelih, maka kalau ya yang disembelih itu maknya, maka otomatis apa janin yang ada di dalam ini nggak usah disembelih lagi, sudah otomatis itu sembelihan cukup sekali. Kalau bacanya tu, kalau bacanya ta, zakatul janin, zakata ummihi, tusbihu zakata ummihi, tusbihu zakata ummihi. Berarti dua kali nyembelihnya. Yang emaknya disembelih,
janinnya pun digorok juga. 2 kali tindakan nyembelih. Kalau pakai ta. Nah, sekarang Anda mau pakai tu apa pakai ta? Nah, berarti ini qawaidul lughah Arabiahnya harus matang. Karena masing-masing tu sama ta saja bisa beda eksekusi, bisa beda perbuatannya. Itu. Nah, maknanya lain nanti. Wa dawabit asy-syariah al-mutabaqah li ahwalin nabi. Kata dawabit syariah ini maksudnya di samping kamu setia pada bahasa, kamu juga harus setia punya referensi ilmu-ilmu yang ditinggalkan ulama. Oh, ini nuansanya fikih. Maka ilmu yang ditinggalkan ulama tentang fikih apa ini? Oh, berarti ada ilmu usul fikih, qawaidul fikih. Ya. Oh, ini bernuansa apa? Teori berpikir. Oh, maqasidus syariah ilmunya. Oh, ini berarti dua bidis syariah al-mutabaqah. Karena ada kata al-mutabaqah ini li ahwalin nabi. Gimana tahu ini? 2 bitnya ini cocok sama ahwal nabi enggaknya? Kan enggak tahu kita. Maka kita butuh ilmu-ilmu yang ditinggalkan ulama yang sudah dinyatakan, distempel kemutabaqahannya insya Allah berdasarkan kredibilitas dan kapabilitas ulama tersebut. Nah, dengan kerangka teori ini, ya, maka ini hampir mirip dengan teori istimbat. Istimbat. Jadi ada teori namanya istimbat, ada istikhraj. Nah, tetapi saya tidak akan berdebat soal idiom ini, tapi saya fokus kepada pemaknaannya. Pemaknaannya adalah bagaimana ada makna yang ditarik dari nas. Ada makna yang ditarik dari nas. Before tidhni wa quwwatil qarih. Hatimu bersih. Hatimu bersih, jangan pakai rekayasa. Kalau nanti pakai rekayasa, hadis ini, teks hadis bisa jadi karet. Diseret ke sana kemari suka-suka dia. Oh, makanya harus hati yang bersih, jernih, murni. Intelektual yang canggih. Kuwatil qariha, intelektualnya canggih. Punya bagasi apa? Metodologi yang jelas, bagasi intelektualnya hafalannya jelas. Nah, baru bisa mengambil. Namanya mengambil itu berarti perbuatan manusia. Namanya perbuatan manusia itu berarti nisbi, relatif. Bahasanya ijtihadi. Kalau ijtihadi berarti tidak tunggal. Bisa jadi orang lain punya. Gitu. Kalau kita menyadari ini, maka kita santai melihatnya. Ketika kita santai, maka kita punya banyak variasi-variasi ilmu yang macam-macam. Karena banyak variasi ilmu yang macam-macam, maka pikiran kita jadi luas. Piknik kita bisa kemana-mana. Jadi para ulama menyebutnya istikhraj. Istikhraj itu mengambil. Karena ngambil itu atau mengeluarkan itu berarti perbuatan itu ya tergantung siapa yang ngeluarin. Nah, kalau yang ngeluarin model-model jamaah ISIS, ya nanti ya warnanya begitu. Kalau yang ngeluarin kiai-kiai yang akhlak mulia, suka kebaikan, suka senyum, ya nanti warnanya begitu. Nah, oleh karena itu, kalau tahu semacam ini, maka sebagai intelektual hadis, tidak gampang buru-buru. At-tasarru' fit tahakkum. Tidak boleh. Nah, sikap terburu-buru dalam menjustifikasi. Santai, bahasanya ditata, nggak emosional. Gitu. Nggak emosional. Jadi biar nggak malu. La aslalahu. Palsu ini. Nah, kemudian yang pintar nanya, la aslalahu kok artinya palsu? Pak, la aslalahu itu maksudnya apa? Tidak tercantum di kitab hadis atau tidak punya sanad? Bingung lagi dia. Karena emosi. Nah, kalau nggak emosi dia nyantai, la aslalahu itu tidak tercantum di kitab-kitab hadis Indo umumnya. La aslalahu itu ada yang mengartikan la sanadalahu. Nggak ada sanadnya. Kayak Al-Iraqi kalau nggak ada sanadnya la aslalahu dibilang.
dalam kitab Al-Mughni Al-Asfar tentang takhrijnya hadisnya Ihya itu. Terus nanti selalu diteliti. Nggak ada hadisnya di dalam kitab Indo. Diteliti lagi. Kenapa nggak ada hadisnya di kitab Indo? Apakah ada dua kemungkinan? Kemungkinan dia mengada-ada, berarti membuat kepalsuan, dosa ini. Ada kemungkinan dia menyampaikan hadis bil makna. Maknanya saja. Nah, ketika kamu cari nggak akan ketemu di kitab hadis Indo. Karena dia maknanya yang dipresentasikan. Oh, bingung lagi kan? Karena di dalam Ahlus Sunnah, riwayatul hadis bil makna itu sah. Boleh. Kalau diterima begini, wah ada kajian lagi nih berarti nih. Dialah aslalahu, betul. Tapi jangan-jangan dia sedang meriwayatkan bil makna ini. Ayo. Nah, kamu tuduh dia, oh dia pemalsu hadis. Ternyata dia bil makna. Kalau bil makna bisa jadi maknanya cocok dengan hadis yang tercantum dalam kitab. Kalau itu terjadi gimana? Tuduhan kita menjadi, wah berbahaya. Kita nuduh ulama itu. Bahaya itu. Nah, tapi kalau kita tahu ilmunya ini, maka kita santai. Oh, sepengetahuan saya la aslalahu. Titik. Kalau kita emosi, kita tuduh. Oh, dia nggak paham hadis dia. Tuduhan kita ini tercatat. Bahaya. Tapi kalau kita tahu klasifikasinya, oh, jangan-jangan dia riwayatul bil makna. Karena ada kemungkinan riwayatul bil makna, maka saya nggak berani terlampau jauh menghakimi. Maka cukup menghakiminya, ya la aslalahu. Titik, sudah, titik. Kalau pakai emosi kan, oh, dia tukang bikin ini, tukang pemalsu hadis ini. Makanya direm. Ngeremnya pakai apa? Banyak varian. Oke, ini juga di dalam ilmu hadis yang lain juga sama. Istikhrajul hukmi wal ahkam. Tambahan. Jadi yang dikeluarkan bisa jadi satu hukum, bisa jadi yang dikeluarkan itu hukum banyak. Satu hadis memuat tidak satu hukum saja, tapi memuat banyak hukum. Nah, ini artinya ya hadis itu milik Rasulullah. Rasulullah itu punya mukjizat yang namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu apa? Kata-katanya itu punya makna yang luas. Bahkan menembus ruang dan waktu. Wah, namanya Jawami'ul Kalim. Hanya Rasulullah yang punya mukjizat ini. Wah, Nabi nggak ada lagi. Makanya hadis itu bisa jadi memuat satu hukum, tetapi kemungkinan di dalamnya banyak hukum. Ini dari kitabnya Qodiyat ini. Dalam ilmu hadis nih, kitab ilmu hadis Al-Ilma ini. Kitab generasi kedua ilmu hadis setelah Ar-Romah-Hurmuzi. Nah, itu karena istikhrajul hukmi wal ahkam. Bisa jadi si A mendapatkan, oh dari hadis ini saya mendapatkan satu hukum. Enggak cuman satu itu, banyak itu. Saya mendapatkan 5, mendapatkan 2, mendapatkan 3, jangan heran. Makanya perlu namanya al-muzakarah. Diskusi, sharing, supaya mendapatkan wawasan yang banyak. Oke, lanjut. Nah, di dalam istimbat, kenapa saya pakai lafal istimbat? Karena ini lebih cocok saya ambil dari ilmu usul fikih. Saya pakai ideologi istimbat. Secara inspirasinya dari usul fikih. Tetapi treatment teorinya, trayek teorinya, kita bisa pakai tidak hanya ruang lingkup fikih, tapi lebih ke luas lagi, menurut saya. Secara teori inspirasi, ya saya dapat dari fikih, saya cerita jujur dari fikih. Tetapi kalau praktek teori ini bisa dikerjakan atau dipekerjakan di banyak hadis secara luas, tidak hanya hadis-hadis fikih, hadis ahkam, tapi bisa hadis qissah, bisa hadis dakwah, bisa hadis spiritual, hadis fadhail dan seterusnya.
Menurut saya, makanya saya presentasikan. Yang pertama adalah al-istimbat an-nassi. Al-istimbat al-qiyasi. Yang ketiga al-istimbat al-istislahi. Dan yang terakhir al-istimbat al-maqasidi. Ini yang bisa saya pungut dari kitab. Mungkin saja ada kitab-kitab modern yang saya tidak jamah memuat teori lain. Teori seterusnya. Mulai istimbat nasi sampai istimbat maqasidi ini yang saya tahu. Bisa jadi ada lebih dari ini. Tapi ini yang saya tahu dari kitab klasik sampai sekarang setahu saya. Warnanya ini. Nah, di dalam warna ini saya mau jelaskan satu persatu. Biar nanti langsung ke praktek. Yang pertama, istimbat nasi itu bukan berarti hanya, saya bilang, hanya pada nas yang sedang di mata kita, depan kita ini. Bukan. Kalau strukturalisme barat kan, nas itu maksudnya yang di depan mata kita ini. Ya, yang kita baca itu loh, depan mata kita. Tapi istimbat nasi ini adalah interteks. Interteks yang mana? Interteks suci. Jadi sama-sama suci. Maka bahasanya sama pakai bahasanya Imam Syafi'i. Wi'ain wahidin. Satu kesatuan. Imam Syafi'i itu kan satu ulama pertama yang menyatakan hadis dan Quran itu wi'a wahid. Satu kesatuan. Dalam Risalah itu disebutkan dengan dalil wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari ini Imam membuat teori bahwa istimbat nasi itu adalah nas yang gabungan antara Quran dan hadis. Bahasa sekarang wahdatul maudhu. Bahasanya Ibnu Hazm kalafdotin wahidatin wa khobarin wahid. Mausulun ba'duhu bi ba'd wa mudhafun ba'du ila ba'd. Satu kesatuan. Jadi nas di sini adalah nas suci. Jadi jangan ada pemilahan antara Quran dan hadis. Semua di dalam metode ini adalah satu kesatuan. Nah, ketika kita bilang satu kesatuan, nanti muncul teori-teori. Ada teori am dan khos. Contohnya ini, yusikumullah fi auladikum. Nah, Allah memberi wasiat kepada kalian, wahai para bapak-bapak. Kenapa sebut bapak? Karena yang disebut bapak kalau punya anak. Kalau belum punya anak, ya bapak secara umur. Tapi di sini bapak yang punya anak. Saya wasiat kepada anakmu nih. Oh, anakmu. Anak. Ternyata di hadis ada berkenaan dengan anak soal apa ini? Lizzakari mislu hadil unsayain. Bagian apa? Bagian waris. Oh, berarti ini terkait anak dan warisan. Ternyata di hadis ketemu hadis la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Oh, ini orang muslim nggak bisa mewarisi orang kafir. Lah namanya anak sudah balik secara hukum syariat bisa memilih melanjutkan ya privilege dari orang tuanya menjadi Islam, otomatis nggak perlu syahadat lagi karena privilege. Ataukah dia ternyata milih kafir atau murtad? Mungkin karena namanya walad itu kan ya namanya anak ya punya kehidupan sendiri, disebut anak kehidupan. Nggak bisa disetir lagi. Ternyata ada yang muslim, ada yang kafir. Ini gimana ini? Kalau ayatnya bilang anaknya itu dapat bagian, tapi di hadis tergantung anak yang bagaimana dulu. Wah, masuk kategori umum dan khusus. Kalau khususnya soal apa? Soal agamanya si anak, itu khusus. Umum, ya umumnya anak pasti dapat waris. Masa anak nggak dapat warisan? Apa kata dunia? Itu umumnya. Khususnya adalah tergantung. Seagama apa bukan? Wah, itu hadis. Berarti ini
studi disebut istinbat nasi. Itu kalau gabungan al-jam'u. Kalau saling menegasikan, contohnya apa? Nasah, teori nasah itu saling menegasikan. Ya. Hadis tentang menghadap Baitul Maqdis direview, dinegasikan dengan ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kalau yang satu tadi digabungkan, teorinya khos, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, ya itu teorinya menggabungkan itu. Dan menurut guru saya Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam buku kitabnya Jam'ul Adillatain afdol wa ahabbu. Hadis yang kompromi, ilmu kompromi begini itu lebih didahulukan. Kalau bahasa usul fikihnya ikmalu dalilain aula min ihmalihima. Jadi dalil dua-duanya dipakai itu lebih diutamakan daripada mengalahkan salah satunya, min ihmalihima. Jadi ilmu pertama itu dalam ilmu ini istinbat nas itu bagaimana si intelektual ya punya teori mengkompromi-kompromikan. Nah, jadi ilmu kompromi itu lebih diutamakan daripada ilmu cerai. Gitu ya. Ilmu cerai. Jadi ilmu kompromi itu lebih diutamakan daripada ilmu cerai. Nah, ilmu semacam ini saya sebut istinbat nasi. Nah, istinbat nasi yang kedua itu lebih kepada ini teks. Tadi saya contoh pertama soal dakatul janin dakatu tu ummihi. Sama dakatul janin dakata ta ummihi. Itu apa ta? Nah, itu masuk kategori istinbat nasi juga. Nah, kategori ini masuk kategori hakiki atau majazi. Kalau hakiki nanti studi tentang qawaidul lughah Arabiyah dan seterusnya. Majazi masuk balaghah, ya, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Nah, terus lagi ilmu sastra jahiliyah dan seterusnya. Untuk mengetahui nanti ini majazi atau enggak dan seterusnya. Itu istinbat nasi. Nah, istinbat nasi juga, nasi kenapa saya sebut nasi? Karena satu sisi tercantum di nas, tetapi satu sisi ada logika juga. Kalau kita sebut sebagai ilmu kias, betul, tetapi nyatanya di logikanya ada. Nah, kalau yang majaz contohnya misalnya hadis ayyuna asrau bika luhukon. Nah, para istri, ya Rasul, siapa nanti yang cepat menyusul dirimu? Kata Rasul, atwalukunna yadan. Pokoknya yang tangannya panjang. Wah, akhirnya para istri ini nyari, coba cari meteran. 1 meteran ini. Wah. Ternyata meterannya menunjukkan Saudah itu panjang tangannya. Menurut studi sosial, kenapa panjang tangannya? Saudah itu dinikah Rasul dalam kondisi janda, suka merawat bapaknya dan suka anaknya banyak. Sehingga dia tangannya sering gerak untuk apa? Membersihkan, untuk bekerja gitu. Kalau teorinya evolusi Darwin kan kalau sering bekerja tahu-taunya tangannya agak panjangan gitu. Akhirnya dia panjang itu. Ternyata hadis ini menunjukkan atwalukunna yadan itu maksudnya adalah orang yang nyah-nyoh. Dermawan, nyoh. Itu majas. Tapi kalau si intelektualnya melihat hadis ini dari suku terjemah, atwalukunna yadan yang paling panjang tangannya, maling judulnya. Maling nanti artinya. Maka untuk semacam ini, majas di sini majas yang versi orang Arab. Kalau majas versi orang Arab, maka belajarlah balaghah. Belajar balaghah. Nggak bisa kalau nggak belajar paribahasa, syair. Karena makna-makna balaghah itu diketahui dari kata makna syairnya, makna paribahasanya. Oke, yang kedua soal elat. Elat ini adalah alasan hukum. Dia nasi, kenapa? Karena tercantum. Walaupun namanya elat itu selalu logika. Betul, elat selalu logika. Tapi ada satu ilmu usul fikih itu elat nggak mesti logika. Elat tercantum
ada. Elat yang nasiyah ada. Yang mansusoh bahasa usul fikihnya ada. Contoh, khaliful musyrikin. Wa firrul liha wa afus syawarib. Ya. Tipiskan kumismu, panjangkan jenggot. Ini orang-orang salafi yang diambil potongan terakhir doang. Padahal ya ini namanya elat mansusoh. Kenapa kok harus kumisnya tipis, jenggotnya lebat? Karena ada perintah khaliful musyrikin. Khaliful musyrikin artinya semangat berbeda dengan kaum musyrikin. Karena saat itu perang. Kalau zaman sekarang ada seragam. Dulu nggak ada seragam. Gimana bedanya? Ini musuh, ini lawan atau kawan. Orang Arab sama-sama Arab, hidungnya yang mancung, serban ya pakai sama. Maka butuh tanda fisik. Maka tanda fisiknya Rasulullah bikin liha wasyawarib. Jadi hadis ini secara nas, istimbat nas, dia itu mengandung semangat berbeda kepada khaliful musyrikin. Dari mana? Elatnya mansuso, nyata. Itu. Nah, oleh karena itu, maka yang khaliful musyrikin itu sering diamputasi. Karena zaman sekarang itu yang namanya manjangin jenggot sama kumis itu menjadi simbol identitas kelompok. Simbol identitas kelompok. Jadi kalau yang seperti ini nanti identitasnya kelompoknya si A. Pengikutnya Ustadz A. Supaya menjadi identitas kelompok butuh yang namanya landasan suci. Pakailah hadis ini, tapi pakai motong. Nah, kita sebagai intelektual hadis ini, pecinta Rasulullah tidak terimalah. Masa statement nabiku dipotong-potong begini? Tidak bisa, saudara. Maka di mana-mana saya sampaikan. Dan itu menjadi alasan saya, terus terang secara pribadi, personal, saya nggak mau pakai jenggot atau pakai kumis. Kenapa? Sebagai bentuk protes sosial saya, membela Nabi saya. Hadis ini. Ya, jujur aja saya ceritain itu. Gitu. Sebagai pembelaan. Nanti kalau orang sudah bergerak, tidak ada menjadikan jenggot dan kumis ini sebagai identitas tertentu, kelompok sosial tertentu, dikembalikan ke makna hadis ini sebagaimana Rasulullah, ya mungkin saya akan ikut nanti. Tapi untuk itu saya mau protes supaya apa? Supaya orang melihat hadis ini seutuhnya sebagai bentuk pembelaan kepada Rasulullah. Kalau saya nggak pakai jenggot, nggak pakai ini. Nah, walaupun lama di Arab, ya sengaja memang karena untuk membela Nabi saya. Kritik sosial saya terhadap orang sekarang. Yang kedua, elat mustambato. Elat ini diambil sebagai apa? Karena kita ambil logikanya. Satu sisi mustambato. Kenapa? Karena memang hadisnya la yusalliyanna ahadun al asra illa fi Bani Quraidah. Jangan asar kecuali Bani Quraidah. Ini memang teks oleh para sahabat diartikan secara logis. Sebagian mengartikan ya udah, kalau gitu sholat asarnya di jalan. Sebagian lagi, enggak aku enggak sholat. Sholatnya nanti sampai di perkampungan Bani Quraidah. Lihat terus waktunya gimana? Kan habis. Ya urusan nanti. Soal waktu, urusan waktu. Yang penting urusan saya ngikutin sholat saya cuma di Bani Quraidah. Yang ketiga, yang penting sholat. Mau di jalan boleh, di Bani Quraidah boleh. Yang penting sholat. Nah, ada 3 pendapat. Nah, 3 pendapat ini itu melihat teks hadisnya itu secara istimbat. Cara istimbat logika dia. Nggak tercantum dalam nas. Secara logika. Ini menurut ritme ujian begini. Tetapi di dalam istimbat nasi, usul fikih itu bukan itu yang dimaksud tekstualnya. Tekstualnya adalah yang nampak di teks. Yang nampak di teks apa? Yaitu cerita ini, itu nampak di teks. Tertulis di dalam Sahih Bukhari, cerita ini. Maka kalau saya bilang, saya mau mengambil pendapatnya yang pertama deh, sholat di jalan. Karena waktunya mau habis. Itu juga tekstual. Kenapa tekstual? Karena tercantum.
maka disebut nasi. Adapun hubungan sahabat dengan hadis itu hubungan pemaknaan. Nggak tercantum dalam nas, betul. Tetapi kita sebagai pembaca yang mau ngambil hukum, itu melihat hadis Sahih Bukhari itu ya sebagai hadis satu kesatuan. Sahabat itu yang tercantum di situ pendapatnya juga masuk nas, maka kita sebut sebagai nasi karena tercantum teksnya hadis penuhnya begini. Paham ya? Maka saya sebut istimbat nasi. Walaupun elatnya mustambatoh, tetapi kan mustambatohnya tercantum. Diabadikan, dimonumenkan sama Bukhari dalam teksnya. Oke. Jadi nanti walaupun nanti bentuknya cerita, ada tambahan perkataan ulama, tapi karena itu ada dimonumenkan dalam satu kitab, dimonumenkan, diprasastikan, maka itulah nasnya. Yang kedua, istimbat kiasi. Jadi ini diperkenankan oleh Rasulullah. Misalnya ada seorang laki-laki, kalau dilihat yang lain seorang perempuan, nah, apapun itulah, tapi kita lihat semangatnya. Bapakku meninggal, belum haji. Boleh nggak aku haji memenuhi dia? Padahal dia sudah punya kewajiban itu. Terus, lau kana ala abika dainun akun taqadiyahu. Qala na'am iya. Fa dainullahi ahaqqu ayyubdu. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk kamu bayar. Lebih untuk kamu tunaikan. Ini kias. Haji itu urusan bapakmu dengan Allah. Dia udah mampu, tapi kok keburu meninggal. Berarti hutang dia. Maka memenuhi hutang itu wajib. Apalagi hutangnya pada Allah. Wah, itu main kias itu logika. Yaitu haji dikiaskan dengan utang. Oh, haji dikiaskan dengan utang. Ilmu kias ini, ilmu yang luas. Imam Syafi'i punya bab khusus tentang kias. Dan imam-imam yang lain sampai Syali Jum'ah punya kitab tentang kias juga, khusus itu. Nah, itu teori tentang kias. Makanya kias ini disebut oleh Imam Juzai Al-Maliki, muridnya Ibnu Battutah, akmalur ra'yi wa majalul istihad. Orang cerdas itu pinter dia mainin kias. Dia ahli istihad. Nah, disinilah ya orang main kias ini, disinilah ya hati-hati jangan main kias kemudian main khilah, rekayasa. Ada kitab namanya Khilatul Al-Khilah, yaitu ilmu tentang mereka-reka hukum. Nah, itu ada. Nah, supaya nggak masuk khilah, orang yang pandai kias ini harus dijelin ilmu tasawuf. Hatinya ditundukkan lewat puasa, lewat zikir, supaya karena akmalur ra'yi ini semua orang nggak punya, tapi dia punya cerdasan berpikir, bisa dengan kias ngakal-ngakalin. Maka harus tundukkan dengan ilmu tasawuf, dengan wirid, dengan puasa, biar hatinya nggak kemana-mana. Yang ketiga, istimbat istislahi. Istimbat istilahi ini melihat orientasi kemaslahatan. Namanya tahqiqul, at-tahqiq. Ada tahqiqul manas, ada tahqiqul manat. Nah, dalam usul fikih itu gitu. Pokoknya intinya nggak usah ribet-ribet. Istislahi, orientasi maslahat. Nah, orientasi hadisnya ada. Ya. Hadisnya misalnya ini hadis tentang apa istislahi, yaitu hadis pertentangan soal perempuan ke masjid. Rasulullah bilang, jangan kau larang itu perempuan ke masjid. Kalau udah kamu izinkan, biarkan dia ke masjid. Kan kamu udah izinkan, jalanmu aman-aman. Tapi Bilal bin Abdullah bilang, enggak, aku larang. Aku larang. Lalu sahabat lain menyatakan, oh kamu ya, Rasulullah aja gak ngelarang, kamu ngelarang. Apa-apaan kau? Wah. Terus akhirnya ya ada satu cerita
yaitu Sayyidatina Aisyah. Seandainya Rasulullah melihat apa yang dilakukan perempuan-perempuan itu kalau ke masjid, pasti Rasulullah melarang. Berarti di sini istislahi melihat kemaslahatan sosial, kemaslahatan harkat martabat perempuan. Tuh. Nah, orang yang melihat istislahi ini itu orang cerdas. Makanya di atas itu Imam Al-Munawi yang menafsiri hadis yang ditulis Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir, rahimallahu imra'an sami'a minna hadisan fawa'aha, mendengarkan dari hadis kemudian dia ikat dalam hati, dia pahami, summa ballaghahu man huwa au aminhu farubba malain, dan seterusnya apa? Farubba muballaghin au amin sami'in. Bisa jadi orang yang beri kamu transfer ilmu kepada dia, ya, orang kedua ini justru lebih ngerti. Kenapa? Karena jaudatil fahmi wa kamalil ilmi wal ma'rifah. Karena setiap orang itu punya jatah ilmu, jatah rizki yang khusus dari Allah Ta'ala. Nah, jadi begitu. Artinya apa? Setiap orang itu punya kecerdasan beda. Makanya istilah ini beda. Supaya nggak kemana-mana, ulama punya kitab, punya teori. Darul mafasid muqaddamun ajalbil masaleh. Nah, ini istislahi. Lalu punya teori maslahatul mursalah, punya teori istihsan, dan punya teori apalagi berkenaan dengan istislahi ini. Maka itu syariah itu banyak memuat seperti itu. Nah, teori-teori istislahi ini harus diikat. Istislahi selalu melihat kata masoleh, melihat kata madorot. Makanya terus akhirnya Syekh Ali Jum'ah menulis tentang dua bit atau batasan-batasan. Ini disebut madorot, darurat itu apa? Supaya tahu batasannya, maka kita pahami, bisa memahami istislahnya. Maka ini harus satu kesatuan, ilmu tentang masoleh yang dipakai ilmu masolihul mursalah, maka syariah, istihsan dan seterusnya harus diikat dengan ilmu dua bitut darurat atau dua bitul madorot. Nah, itu ada ilmu khusus itu. Dua-duanya harus gabung supaya kita bisa melakukan teori istinbat istislahi. Ada teknisnya, Kang. Ada cara kerjanya, ada cantolannya. Tapi kalau orang liberal mah, yang penting maslahat itu maslahat saya, tidak boleh itu. Ada cantolan teorinya. Gitu. Kalau ada cantolannya enak. Nah, mengkritisinya enak, memberikan kesempurnaan pandangan enak. Nah, yang kedua, hasanah keilmuan kita jadi asik gitu. Yang terakhir istimbat maqasidi. Nah, istimbat maqasidi ini lahir sebenarnya dari kritiknya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya Ilamul Yaqin. Wal alfadu laisat ta'budiyah. Teks itu janganlah kau berpikir ta'budiyah. Text from granted. Janganlah. Tapi berpikirnya adalah seperti orang al-arif. Wal arifu yakul maza arada. Teks itu maunya apa? Makosidnya apa? Kalau walafdiyu, penyembah teks, bahasanya begitu, keren. Maza qala, dia ngomong apa? Nah, ini kritikan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, terus di situ diceritakan, ya nanti bisa dibaca di situ tentang ayat Quran. Maza qala anifan. Kemudian didebat sama Allah. Waqad ankarallahu subhanahu alaihim wa ala amsalihim. Orang madza qala. Allah, orang seperti ini patut diluruskan ini. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna hadisa. Artinya fadamma man lam yafqah kalamahu. Allah mencela orang yang enggak ngerti, enggak paham. Ini teks ini tujuannya kemana sih? Dicela sama Allah. Nah, dari ayat inilah muncul statement al-alfadu laisat ta'budiyah wal arifu yakul madza arad wal lafdi yakul madza qol.
Nah, itu dari Quran itu. Nah, dari sini senior, dia nulis disertasi di kuliah Qurawi Invest, senior saya. Dia punya disertasi minal istihad finnas ilal istihad fil waqi. Nah, jadi istihad itu istihad nas juga ada istihad tentang waqi. Istihad nas kalau dalam bahasa Profesor Mustafa Yaakob, istihad nas itu adalah dirosah maktabiyah bahasanya. Atau fiqhun nas. Nah, kalau bahasa Pak Kiai Ali Mustafa Yaakob itu senior di Tebuireng. Ya. Tebuireng guru kami di Darussunnah. Itu fiqhun nas nyebutnya dalam disertasinya. Kalau istihadul waqi disebut fiqhul waqi atau fiqhul medan. Fiqhun nas namanya dirosah maktabiyah. Kalau fiqhul waqi namanya dirosah maidaniyah. Satu kesatuan karena manusia terbatas. Untuk apa? Untuk bisa mengangkat sama-sama maqasidus syariah, makna universal dari syariat Islam. Namanya istinbat maqasidi. Nah, nanti ya para santri milih yang mana? Ya. Menganalisa, menganatomi. Ini ulama itu pakai relasi antara nas dengan fatwanya, dengan maknanya hadis tadi, itu pakai relasi yang nasi, apa relasi maqasidi, apa relasi kiasi, apa relasi mana? Nah, nanti Anda menganatomi itu. Kita ambil contoh, ini praktek ya, praktek di dalam kitab fikih. Karena istimbat itu kategorinya fikih dan itu yang laku di Indonesia. Kalau mahat hadis seperti kita kurang laku. Yang laku mahat fikih. Tapi mudah-mudahan dengan berdirinya mahat hadis seperti kita ini nanti banyak mahat hadis yang lain. Mudah-mudahan harapan kita, tapi sudah disunat sama Kementerian Agama. Namanya Mahat Ali cuma satu, kalau hadis ya Tebuireng. Kak Darussunnah mau mengajukan lagi harus punya spesialisasi tersendiri, aturannya begitu. Untuk bisa dapat SAG, malah dikebiri. Padahal kita mendirikan ini kan biar difotokopi ke banyak orang. Tapi ya nggak tahu nantilah, ganti menteri nanti ganti politik beda lagi. Nah, kita contoh ini yang fikih yang laku. Kenapa saya ambil contoh fikih? Karena yang laku di Indonesia ya. Nanti contoh yang lain kita bicara di tempat lain. Menganatomi dan mengidentifikasi. Namanya istimbat, relasi itu bicara tentang persoalan. Wes, persoalannya apa? Persoalan di sini adalah mensolati mayit bayi. Ada bayi mati. Disolatinya gimana? Oke, persoalan itu. Kita anatomi. Oh, persoalannya ini. Mensolati mayit bayi. Tek. Dalil terkait ini apa? Hadis. Atiflu yusolla alaih. Nah, dari mana ini saya dapat ini dalil ini? Saya ambil contoh ke kitab Bidayatul Mustahid. Satu kitab saja ini. Nanti ini namanya contoh biar paham teorinya ya. Jadi nggak jelimet-jelimet nanti banyak waktunya, banyak kitabnya repot. Jadi kita ambil satu contoh saja yang gampang. Persoalannya apa? Mensolati mayit. Dalil terkait persoalannya apa? Oh, di sini tertulis, nanti dia dibaca sendiri. Saya artikan teorinya aja. Atiflu yusolla alaih. Bayi itu disolati. Hadis yang kedua, atiflu la yusolla alaihi wala yarithu wala yurasu hatta yastahilla sorihan. Yang kedua, hadisnya mayit itu nggak disolatin, nggak mewaris, dan juga nggak mendapatkan warisan. Mewaris dan juga nggak mau dapatkan warisan. Hatta yastahilla sorihan. Sampai bayi itu pernah jerit. Pokoknya punya track record pernah jerit. Nah, dia nggak disolatin. Nah, oke, karena fikih, maka warnanya warna fikih. Kita masuk ke 4 madzhab. Ahlussunnah punya madzhab Maliki, Hambali. Oh iya, kita ambil contoh di sini madzhabnya Maliki. Yang pernah bicara tentang ini siapa? Di madzhab Maliki yang paling keren apa? Nah, kan di dalam fikih itu kan ada mustahid mutlak, mustahid ini, mustahid yang paling tinggi kita ambil. Oh, Imam Malik bin Anas. Oh. Kita ambil contoh dari madzhab Maliki, Malik bin Anas. Gimana Malik menggunakan hadis ini? Menggunakannya begini, baca teksnya ini bawah. Terakhirnya dari teks ini kita ketemu warna istimbatnya nasi. Kenapa nasi? Karena logika yang dipakai Imam Malik bin Anas itu
adalah logika am dan khos. Atiflu yusolla alaihi. Ya namanya bayi ya disolatin lah umumnya. Tapi kan bayi banyak. Ada yang bayi punya track record, ada bayi yang merocol dalam wujud manusia lengkap, ada yang merocol dalam wujud manusia nggak lengkap, protolan doang, ada yang wujud ini. Itu juga tifel juga. Oh, itu umum. Nah, maka harus ada yang khusus, yaitu yang pernah jerit. Pernah jerit. Jadi hadis tentang yang ini tidak umum. Tifel boleh disolatin, itu harus punya pernah jerit. Maka fatwa hukumnya Imam Malik, bayi mayit yang mati tidak disolati kecuali atau hingga ia pernah punya jerit. Imam Malik. Imam yang lain lagi nanti tulis di sini. Dalil yang sama madhabnya Hanafi, madhab Hanafi. Mustahidnya siapa? Imam Abu Hanifah. Istimbatnya apa? Kiasi. Oh, di sini tulis limuaudi'i muwafaqatil kiasi lahuma. Berarti istimbat kiasi nih warnanya. Fatwanya apa? Yang penting pernah disebul rohnya. Disolatin. Karena yang terpenting pernah disebul rohnya. Oh. Kalau yang Imam Malik bilang ada sejarah pernah jerit, yang satu yang penting pernah disebul rohnya, walaupun nggak jerit. Nah, nanti kalau kamu petakan seperti ini, enak. Membaca hadis, penggunaannya oleh para ulama, warna, merelasi-relasikannya enak, fatwa hukumnya konkret. Nah, jadi tugas Anda itu menganatomi seperti ini, anatomi ini. Jadi dalam pagi ini saya mendorong Anda untuk menganatomi dan mengidentifikasi saja. Paham ya? Mudah ya, mudah ya. Ya mudah lah, namanya contoh. Kalau praktek nanti ya sulit. Nah, ini contohnya fikih. Karena ini hadis bernuansa fikih. Oke ya. Saya lanjut. Wah, ya sebentar lagi nih. Tugas. Nah, karena kitabnya Duratun Nasihin, maka tugas menganatomi dan mengidentifikasi hadis-hadis di kitab Duratun Nasihin. Treatmentnya sama kayak fikih tadi. Tapi ada sedikit perbedaan. Ya dong, namanya tugas mosok sama. Kalau sama, matematika nggak jadi nilainya jelek nanti, bagus semua. Karena sama dengan contoh. Jadi matematika itu kalau contoh, gampang. Tapi kalau nanti dengan tugas dan soal ujian, susah. Itu hebatnya dosen tuh begitu. Makanya jadilah dosen. Ngasih contohnya gampang. Tugasnya repot. Nah, tapi biar pintar kan. Pengalaman. Contoh tugas. Duratun Nasihin itu kita baca dulu. Orang ngomong tentang Duratun Nasihin kita ngomong dulu. Tentang apa sih? Kita apa? Ada kata nasihin, nasihat. Oh, berarti ini nuansanya ini nuansa bikin orang optimis. Bikin orang nasihat. Akhirnya bukalah daftar isinya. Oh, ternyata isinya fadilah. Oh, ternyata isinya namanya fadilah itu ada cantolan ayatnya. Oh, dia nuansanya. Oh, berarti kita kategorikan nuansanya itu nuansa pemberi semangat. Karena semangat, berarti pertama kita lihat hadisnya. Pertama, tugas kalian dalam melihat hadis adalah mengerti artinya lugawi. Ngerti. Namanya lugawi, Anda mereverse-nya itu ke kamus. Lisanul Arab. Ya. Lugawi itu artinya ke kamus. Jadi definisi katanya ke kamus. Habis ke kamus, terserahlah. Mau ke Google, mau ke bawah jembatan, terserah. Yang penting ke kamus dulu. Oke ya. Yang dengan begitu Anda mengerti artinya. Jadi yang pertama ke kamus Arab dulu. Mu'jam, ensiklopedi, mausu'ah, dan seterusnya. Pokoknya yang menunjukkan makna secara Arab. Baru setelah itu terserah mau ke Google, mau ke bawah jembatan, mau ke mana ketemu maknanya terserah. Yang penting lugu dulu. Setelah tahu itu, kamu paham artinya. Kira-kira hadis ini warnanya apa? Kita ambil contoh Duratun Nasihin. Warnanya adalah at-tarhib wa targhib. Penyemangat.
orang supaya mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu misalnya. Bahasa Arabnya tarhib targhib nuansanya. Berarti kita fokus di warna ini. Setelah ketahui hadis, maka kita ke fikih. Hadis ini bagaimana dia dipakai oleh para ulama? Bagaimana dia dipakai? Karena kita tahu warnanya itu at-tarhib wa targhib, biar runut, sinkron, nyambung, ya. Kalau dalam bahasa orang administrasi, linier. Maka yang suka memakai tarhib wa targhib itu siapa? Ulama. Ulama yang jenis kayak apa? Fikih, bukan. Kalau fikih ya halal haram. Maka jenis ulamanya adalah pendakwah, sufi, gitu. Jenis dominan dalam dirinya. Jangan kau pakai ini nanti merujuk ke hadis yang dipakai oleh ahli logika, ilmu kalam, ya enggak. Pendakwah, sufi. Maka kitab-kitab yang kita tahu bagaimana dia ulama ini makainya. Kita lihat kitabnya. Kitab yang sewarna. Sewarna dengan tarhib wa targhib itu kitab apa? Kitab yang namanya Fadhail, Fadhailul A'mal, At-Targhib wa Tarhib karya Al-Mundiri, ya. Terus kitab-kitab tasawuf yang bernuansa hadis ada, kayak kitabnya Al-Hakim At-Tirmidzi, judul kitabnya Nawadirul Usul. Nah, itu ada itu. Nah, jadi kitab sewarna biar kita paham fikul hadisnya, pemakaian ulama dulu. Nah, setelah tahu bagaimana ulama maka ambil maknanya. Caranya gimana? Kira-kira warna istimbatnya apa ulama ini? Biasanya, ini biasanya ya, bukan mengeneralisir, biasanya, umumnya, bukan mengeneralisir, bukan mentakmim, bukan mengeneralisir. Kalau yang teori warna tarhib wa targhib itu umumnya itu masih tekstualis biasanya. Biasanya itu berkenaan dengan hakiki, majazi, elat, nah gitu biasanya. Misalnya begitu. Tarhib wa targhib. Misalnya aku bilang ini. Ayat Al-Qur'an contoh kita pakai ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari nar. Nar ini hakiki, majazi, apa elat? Maksudnya gimana? Kalau kita bilang hakiki, nar itu maksudnya neraka di akhirat. Jangan sampai keluargamu itu masuk neraka. Majazi, nar di sini itu artinya kesengsaraan. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Elat, itu maksudnya apa? Sesuatu yang nggak menyenangkan. Elatnya, pokoknya sesuatu yang menyenangkan. Berarti artinya dari kata nar ini, jagalah dirimu dari nerakanya Allah di akhirat nanti, jagalah dirimu dari kesengsaraan dunia akhirat, miskin, itu masuk nar itu. Bahaya, kena COVID, karena nggak pakai masker, itu masuknya majazi masuknya. Nar itu masih kecelakaan. Elat, ketidakenakan. Pokoknya anakku itu jangan sampai sengsara kayak saya lah. Harus enak. Misalnya gitu, elat. Nah, terus seterusnya. Itu maksudnya menyimpulkan kira-kira ulama tadi itu pakai model berpikirnya itu apa? Warnanya istimbat nasi, istislahi, kiasi atau apa. Nah, kalau yang targhib wa targhib, durutun nasin. Ya, ini tak kasih clue kuncinya. Biasanya dia nasi. Yang ketiga menyimpulkan objek hadis atau tahqiq. Tahqiqul manas dan tahqiqul manato. Ini kira-kira hadis ini untuk siapa? Ya, untuk apa? Untuk apa itu mau signifikansi, maknawinya. Kalau begitu hadis ini nanti berjalan untuk konteks yang bagaimana. Itu baru itu langkah kalian itu. Nah, lihat nih tanda panah ini dari hadis dulu, lanjutkan ke fikih, baru lanjutkan ke makna. Nah, ini tugas Anda ini mengerti ini kata kerja semua ini. Kalau kata kerja ini berarti Anda ngelakuin setiap poin ini, langkah-langkahnya. Konkretnya Anda isi tabel ini. Nah, saya ambil contoh satu. Namanya contoh pasti mudah, tugas pasti susah. Contoh, menganatomi dan mengidentifikasi. Persoalannya apa? Keutamaan menuntut ilmu. Tentang menuntut ilmu. Ilmu dituntut ini.
Contoh, ambil hadis. Hadis ini saya dapat dari kitab Durratun Nasin Fadlul Ilmi. Contoh. Oke. Ya. Hadisnya di Fadlul Ilmi ini panjang. Intinya sampai sinilah. Pertama, mengerti hadis, fikul hadis dan makna. Seperti panah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama mengerti hadis lugawi. Coba kamu lugawi untuk mengerti hadis. Man salaka torikon. Salaka ini dari pohon salak atau apa ini? Salaka. Secara kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, itu apa? Ya. Al-Qomus, Qomus Muhit, itu apa? Wah, nanti sampai punya kesimpulan makna hadis ini. Yaltamisu. Yaltamisu itu apa? Iltamasa itu. Iltamasa apa tolaba apa-apa. Wah, ini kalau Mas Santri mungkin pernah belajar Bulughul Maram ya di SMA. Di Bulughul Maram itu ada kitab namanya Ibanatul Ahkam. Ditulis sama Sayyid Muhammad, tapi belum selesai. Baru bab ibadah. Nah, di situ kan jelas al-lafdi, tekstual. Misalkan al-bahru, tahurun ma'uhu, wahillu maitatuhu, seterusnya al-kamaqala lah. Nah, itu kan al-bahru itu apa, al-ma'u apa, itu kan di lugawinya ada itu. Nah, seperti itulah kira-kira lugawi itu. Sampai punya makna ijmali. Makna ijmali itu kompletnya hadisnya maknanya apa, terjemahannya. Kalau itu sudah selesai, terserah. Habis itu kamu cari di Google, mau cari di mana, terserah. Tapi taatin lugawi dulu. Kedua, dari sini kategorinya bab apa ini? Dari mana terjemah? Oh, tarhib wa targhib. Kenapa? Karena ada yastaghfirulahu minas sama. Nanti yastaghfirulahu man fis sama. Nanti orang-orang di langit, para malaikat itu mendoakan dia. Berarti ini bikin orang semangat mencari ilmu nih. Berarti kategorinya tarhib wa targhib. Tulis di sini. Terus bagaimana ulama memakai? Ulamanya siapa yang memakai tarhib wa targhib? Pasti pendakwah sufi. Kira-kira pendakwah sufi siapa yang kamu rujuk? Sebutkan namanya. Terus si pendakwah tadi punya kitab apa? Sebutkan kitabnya. Isi kitabnya apa? Komentarnya terhadap hadis ini. Ya. Komentarnya apa? Kitabnya ulamanya ini. Track record-nya dia pendakwah, apa sufi, apa gitu. Jadi ada labelnya. Nah, setelah tahu, oh kitabnya punya begini, istimbat warnanya apa? Oh nasi dia. Dia melihat secara tekstualis hakiki. Nasi yang kategori mana? Hakiki. Nasi kategori majazi. Ini ada sampai yang meminta ampun itu al-hitani filma. Yo, ya kan? Para makhluk hidup di bawah air juga memintakan ampun. Ini hakiki apa majazi? Misalnya dikomentarin ini. Jadi sampai kewan-kewan makhluk hidup di bawah laut itu memintakan ampun ini. Ini beneran apa majazi? Nah, ini istimbatnya di sini. Masuk kategori apa warnanya? Tulis di sini di kotak ini. Terus objeknya apa? Kira-kira hadis thalabul ilmi untuk siapa ini? Manusia, jelas. Masa untuk hewan? Manusia. Manusia itu kan banyak. Ada orang tua, anak kecil, kakek-kakek. Kita ambil, oh ini untuk orang tua, anak kecil, kakek-kakek. Kira-kira kalau untuk orang tua, ilmu bagaimana? Untuk apa ilmunya? Oh, orang tua itu untuk mendekati mati. Berarti ilmunya adalah ilmu sholat, ilmu ibadah. Bukan ilmu mantek ya. Nah gitu. Berarti nanti di objek hadisnya tadi. Berarti pertanyaan untuk siapa? Ya, orang tua. Untuk apa? Mendekati pada Allah, maka jenisnya. Berarti konteksnya adalah
ngaji nguping, bukan ngaji di kampus. Karena orang tua. Misalnya begitu. Jadi pertanyaan objek hadis itu adalah tahqiqul manat wa tahqiqul manas. Untuk siapa? Saat dihitungkan untuk siapa? Untuk apa dia begitu? Jawab. Setelah untuk apa? Kira-kira hadis ini bisa berlaku buat dia dalam konteks yang bagaimana? Nah, paham ya? Paham ya? Nah, ini kamu kerjakan. Kamu menganatomi identifikasi. Nah, dari makna hadis, pemakaian para ulama menuju makna. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Penjelasan saya runut kan? Maksudnya step-stepnya paham ya? Kayak orang masak gitu, masak rendang, masak gulai. Nah, mengerti ya? Nah, loh, Ustadz kok sedemikian detail? Oh iya, saya membawa Anda untuk mengaktualisasikan pesan Imam Nawawi. Untuk mengaktualisasikan Imam Nawawi. Apa? Innal ghayata min ilmil hadis, tujuan tertinggi dari ilmu hadis, laisat sama al hadisi wa isma'ahu wa kitabatahu fahasab. Tujuan ilmu hadis itu bukan hanya mendengarkan hadis, memperdengarkan hadis, dan menuliskan hadis fahasbu saja doang. Bal al-ghayatul asasiyah, tetapi tujuan intinya, tujuan pokoknya, tujuan mahkotanya, tujuan utamanya, ikmalul fikr. Nah, ini otaknya harus up to date, akalnya dipakai, pikirannya nyambung. Fi fahmil matni. Pertama apa? Memahami matan. Yaitu tadi makna hadis tadi, kemudian penggunaan ulama tadi, fahmul matan. Dan yang kedua, watahqiqiha. Mikir bagaimana hadis ini bisa hidup, bagaimana hadis ini bisa diamalkan. Nah, makanya tahqiq ini masuk kategori apa? Tadi objek hadis untuk siapa? Setelah untuk siapa? Kalau untuk orang tua misalnya, untuk apa hadis itu buat orang tua ini? Terakhir diamalkan untuk konteks yang bagaimana? Namanya tahqiq. Usul fikihnya tahqiqul manas dan tahqiqul manat. Tuh. Ya. Kira-kira seperti itu. Lanjutan. Jadi saya melanjutkan di seperti itu. Nanti tinggal kitab Durratun Nasihinnya. Siapa nanti yang dibagi-bagi sudah hadisnya. Ya kan? Maka kalau ada sesi praktek, ya tugasnya Anda tadi sesuai hadis yang Anda pegang. Nah, tadi di anatomi 1, 2, 3. Pertama apa, kedua langkah kedua apa, langkah ketiga apa gitu. Jangan takut salah. Ini namanya ijtihadi yang saya sebutkan di pertama tadi. Jangan takut salah. Tapi yang penting nyambung. Tugas Anda bagaimana menyambungkan pola tadi, itu tugasnya. Salah benar nomor 2. Nomor 2 enggak nomor kesekian, enggak penting nomor salah benar. Yang penting trayeknya nyambung trayeknya itu saja. Jadi tujuan saya itu yang penting trayeknya nyambung, fase-fase yang saya sebut tadi itu nyambung. Jadi nggak usah kemana-mana. Nanti kalau itu sudah nyambung, udah cukup, insya Allah untuk skripsi untuk selanjutnya khair. Nanti pendekatan modern, hermeneutika, bla bla bla, yang lainnya itu nomor kesekian. Nah yang penting ini nyambung dulu. Jadi tugas Anda bukan salah benar, tetapi nyambung. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi mungkin selanjutnya sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Ayo. Bingung nggak? Atau bisa dimengerti? Oke, insya Allah, Ustaz. Itu saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan di awal kan bahwa fikul hadis itu ada yang mengatakan
bukan hanya tentang matan, tapi ada yang menyebutkan juga ada sangkut pautnya dengan rawi atau rijal. Nah, itu mungkin karena keterbatasan saya mau nanya yang melatar belakangi bahwa fiqhul hadis itu ada sangkut pautnya sama rawi atau rijal hadis itu apa? Mungkin ada yang bisa diambil atau dari situ kita bisa lebih mudah mengambil fiqh hadisnya atau bagaimana? Mungkin seperti itu aja. Apunten. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu terkait dengan idiom fikih. Di fikih di zaman dulu itu fikih itu berkaitan dengan al-fahmu, analisa. Kalau kita ngomong hadis, itu kan terdiri dari dua. Sanad dan matan. Makanya faham itu bisa kategori di matan, juga kategori di sanad. Faham kan? Memahami. Istihad. Bisa istihad dalam tentang melihat sanad, juga istihad dalam melihat matan. Oleh karena itu, di dalam karya klasik, Al-Muhaddis Al-Fasil tadi, Ar-Rumuzi, menyebutnya fikih. Tetapi di dalam fase berikutnya, demi pembelajaran, supaya orang ngerti alurnya, maka itu dipisah. Supaya apa? Supaya ngerti alurnya. Tapi pada hakikat ilmu, mereka satu kesatuan. Gitu loh. Jadi enggak masalah dengan itu. Ya, kalau di dalam ranah konkretnya, Anda kemarin sudah belajar takhrij. Anggap aja itu fiqhus sanad. Fikih yang untuk sanad. Nah, dengan saya, ini fikih yang berkaitan matan. Jadi dua-duanya ini berlanjut gitu loh. Jadi Anda sudah mendapatkan dua-duanya. Kira-kira begitu. Nggih, Zat, matur suwun. Nggih, sami-sami. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Sama itu, Zat. Mau nanyakan tadi kan salah satunya ada langkah pertama bahwa fokus terhadap makna matan. Nah, itu mungkin jenengan ada saran kita harus mencari makna matan itu di kamus apa atau di apa gitu yang maksudnya yang lebih bisa dipercaya tentang maknanya. Mungkin ada saran. Gitu. Ya. Kamu dapat hadisnya dulu. Dari itu kamu cari hadis-hadisnya. Yang ada di tulisan sudah kan? Masing-masing dapat kelompoknya kan? Nah, di hadisnya tadi artinya kira-kira hadis tadi itu punya makna yang kata tadi man salaka thariqon. Berarti kata salaka. Salaka itu kalau orang Jawa bilang ngambah. Ngambah. Man sapane wong salaka kang ngambah sapa wong thariqon ing dalan. Kan gitu ya. Kalau dimaknain Jawanya begitu ya. Kata ngambah salaka itu aslinya maknanya apa sih? Berjalan, mendatangi, atau online? Online boleh nggak? Man salaka thariqon itu masuk kategori online nggak? Nah, kata salaka ini itu kita bisa memegang lewat makna bahasa Arabnya. Maka kita merujuk kamus Arab-Arab. Kamus Arab-Arab. Contohnya kitab Lisanul Arab karya Imam Ibnu Mandur. Mu'jam Al-Farisi, Al-Qamus, Al-Muhit. Itu juga ada. Ada di Perpustakaan Bireng, pasti ada itu yang mu'jam seperti mu'jam lughah itu loh. Nah, supaya kita tahu salaka itu punya varian makna apa. Supaya kita tidak terkecoh sama terjemah.
Ya paling natural atau paling banyak bisa cari di Maktabah Syamilah ya. Mau jam itu aja, Lisanul Arab aja lah sudah. Tuh udah top itu. Kalau saran saya mau Lisanul Arab. Nah, silakan pertanyaan lagi. Nah, kira-kira mana panitia nih untuk sesi praktek ini gimana prosedurnya atau teknisnya? Temu nanya dulu nih. Apa saya ngoreksi atau nanti di sesi kapan Anda menampilkan lewat slide untuk mengisi kotak yang saya sebutkan tadi. Di kotaknya itu diisi aja. Copy paste dari apa-apa, plug masukin gitu. Atau bagaimana prosedurnya? Ya, kan ini terdiri dari beberapa kelompok, Ustaz. Jadi nanti jenengan bisa memandu dengan secara bergantian per kelompok begitu. Jadi teman-teman bisa langsung praktek dan langsung dikoreksi oleh jenengan. Jadi langsung dibikin slide ya, Anda bikin slide yang mengisi tabel yang saya sebutkan tadi. Nanti saya kirimkan tabelnya. Jadi tinggal diisi ke bawah gitu, sesuai hadis yang ditugaskan. Gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu kalau ada kesalahan atau kekurangan atau ada kendala nanti bisa langsung tanya ke jenengan. Oke, berarti kapan kira-kira maunya? Kalau sesuai jadwal jam 2 nanti siang. Cukup buat Anda itu mencari lewat Maktabah Syamilah lah paling enggak. Punya enggak? Punya, cuman kayaknya mungkin waktunya kita juga harus setelah Jumat atau mungkin ada makan istirahat, Ustaz. Oke. Itu mungkin buat pertimbangan saja. Bagaimana kalau Sabtu pagi mau? Ya, boleh, Ustaz. Oke, Sabtu pagi ya. Sabtu pagi jam Sabtu pagi praktek dengan Ustadz Hanif. Jadi kan di jadwal itu sudah ada pembagiannya. Kalau untuk praktek materi 1 hari Sabtu, praktek materi 2 hari Ahad, praktek materi 3 ini hari Senin. Oke, kalau gitu kalau habis asar mau. Biar nanti habis zuhur Anda mengerjakan pakai Syamilah, pakai program. Ada Google, ada ini. Diundur sampai jam bisa ya kira-kira? 3 begitu gitu. Habis asar aja, habis sholat asar. Jam berapa ini nih? Asarnya 3:30. Asarnya 3:30. Ya sekitar jam 3-an lah. Saya asar dulu. Iya bisa, Ustaz. Atau itu mungkin saya boleh saran jam 2 itu kita praktek sekaligus jalan gitu maksudnya. Bagaimana? Ya bukan sekali, maksudnya diisi dulu yang tabel saya berikan, saya kirim ke mana ini? Ustadz Kak Ami dulu ya, ke Ustadz Yofi, coba saya kirimkan. Yofi sebentar. Yofi sebentar. Ini sekaligus jadi bahan belajar, nggak apa-apa, di rumah saya kirimkan itu. Bisa Ustadz Yofi meng-share ke kawan-kawannya di WA, bisa share situ. Ya, itu tabelnya nanti diisi. Mohon tabelnya nanti diisi. Tabel. Tabel yang ini loh. Jangan lupa diisi.
ini. Jadi nanti diteruskan aja tabel ini. Ya, ini tugasnya. Ya, ini contoh misalnya ada hadisnya, persoalannya apa. Kalau fikih itu ngomong persoalan. Jadi bukan tema. Kalau tema itu anak pendidikan. Kalau ngomong fikih itu persoalan. Keutamaan menuntut ilmu. Dari hadisnya ini nanti diisi kalau term lugawi sampai muncul kata terjemah bahasa Indonesianya. Kategori babnya bab apa. Tadi ya sebut pemakaian ulama ini siapa, kitabnya apa. Ulama ini dia warna ulamanya apa, fikih, warna ulama pendakwah, ulama fakih, fuqaha, kayak gitu. Terus istinbatnya apa, objeknya apa. Nah, itu coba nanti diisi. Cara melakukannya adalah dari ini. Dari yang ini nih. Hadis dulu apa dilakukan? Mengerti, mengidentifikasi fikihnya apa? Maknanya apa? Nah, ini. Jadi runutan ini kamu kerjakan saja. Jadi mungkin saya undur jam 2 apa jam apa bisa asar nanti satu bagian bisa asar. Karena Anda harus pakai internet, pakai ini Jumatan dulu, makan dulu dan seterusnya. Jadi lebih luasa kayaknya bisa asar kalau menurut saya. Karena butuh makan, isoma gitu. Nggak mungkin ada yang puasa kan? Ada yang puasa. Ya, kira-kira seperti itu. Ini diisi aja, dibikin kotaknya seperti ini, menganatomi dan identifikasi persoalannya apa, sesuai dengan tugas yang Anda punya. Oke ya. Jadi pengelompokannya ada jelas. Gimana? Mohon maaf, ini kan setiap kelompok kan mungkin ada 9 hadis. Untuk praktek ini berarti cukup 1 hadis saja kan untuk praktek mungkin. Ya, per kelompok ya, per kelompok 9 ya. Ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok ini? Halo, semua ada berapa kelompok? 11. Berapa? Oh, 19. 19 kelompok. Oke, berarti 1 kelompok 1 hadis. Yang paling mudah, ada 9 hadis kan? Kamu cari paling mudah. Tadi yang paling mudah, di searching, di Google, di ini. Kemudian siapa ulama yang mau dipakai? Ulama yang kalian kenal saja. Maksudnya yang familiar. Biar enak membaca karakternya. Jadi ambil yang mudah-mudah saja. Kira-kira seperti itu. Oke. Mohon maaf Ustaz, sekedar info, mungkin nanti itu bisa teman-teman kerjakan dengan dipandu jenengan 1 kelompok 1 hadis mungkin. Nah, sebenarnya jenengan punya 2 sesi lagi gitu. Jadi nanti sesi simulasi untuk memperjelas konsep penyusunan buku dalam hal ini itu fikul hadis. Lalu nanti hari Senin itu teman-teman lebih longgar lagi karena 1 sesi pagi itu dibuat mengerjakan, lalu sesi siang, sesi yang kedua itu nanti ada sesi teman-teman bisa berkonsultasi kepada jenengan gitu. Jadi untuk menyempurnakan kerjaan yang tugas yang dikerjakan teman-teman hari ini, ketika sudah jelas maka harapannya nanti 8 hadis yang lain sisanya itu selesai pada hari Senin. Nonton Ustaz. Oke, baik Pak. Terima kasih. Seperti itu kira-kira. Jadi nanti takutnya jam 2 mepet. Di Jakarta Jumatannya lumayan agak lebih maju dari Tebuireng karena di bagian barat gitu, lebih lambat. Ya nanti ada isoma, ada makan dan seterusnya. Kalau memang dirasa jam 2:30 oke ya saya siap.
ya kawan-kawan. Tapi maksud saya ketika nanti saya minta presentasi itu sudah siap bahan yang sudah terisi gitu loh. Kira-kira begitu. Kira-kira cukup 2:30 atau bisa asar? Cukup. Insya Allah. Ya oke, 2:30 boleh. Ya, mungkin itu saja. Atau ada tambahan? Silakan. Mungkin cukup, Ustaz. Oke, kalau saya cukup, mungkin saya akhiri diskusi kita kali ini. Insya Allah kita ketemu di nanti 2:30. Mudah-mudahan sudah punya bahan, bisa saling share dengan kawannya untuk minta dibantu dan seterusnya, karena ini sifatnya kerjasama. Yang penting paham teorinya. Nanti hari Jumat malam, Sabtu, Minggu, Senin, nah itu sudah bisa menjadi fikih hadis yang komplit. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti biar setelah ini selesai, nanti habis itu ada tugas lanjutan lagi, step berikutnya, yaitu menarasikan. Tapi ini dulu diisi kotak-kotak dulu, habis itu dinarasikan. Kira-kira begitu. Nanti lanjutannya bisa narasikan bentuk fikul hadisnya. Supaya di dalam narasi tadi memuat konten lugawinya, memuat konten warnanya, memuat konten ulamanya, memuat konten maknanya. Nanti, tapi ini diisi dulu kotak-kotak ini. Kira-kira begitu. Mungkin terima kasih. Dan sementara kita akhir dulu. Mudah-mudahan sehat selalu, berbahagia selalu, dan rizki melimpah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ilmu manfaat, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Matur suwun Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan pagi ini. Mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan jam 2:30 untuk presentasi untuk mengisi bahan-bahan yang tadi sudah dijelaskan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah, dan terima kasih banyak untuk penjelasannya Ustadz. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.